materi yang bisa diulang. Oke, Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam, selamat siang, Mi. Waalaikumsalam, selamat siang, Mi. Terima kasih sudah on time seperti biasanya supaya kita lancar ya perkuliahan hari ini. Beda lagi kelasnya walaupun mahasiswanya sama, ini kelas English Business ya. So you have to practice English today. Actually for passive and active English. Jangan khawatir, semua pasti diawali dari lupa dulu ya, pasti udah pernah diajarin waktu SD, SMP, SMA, basic English itu harus kita kembalikan lagi, kita recall kembali. Jangan-jangan kita masih punya ingatan-ingatan itu cuman tidak terpakai sudah sekian lama. Jadi mari kita refresh kembali. Jadi untuk minggu ini kita akan mencoba mengingat-ingat pengetahuan yang selama ini sudah kita dapatkan terkait dengan basic English karena temanya adalah grammar, tenses dan juga konten atau terminologi in business gitu. Dan supaya kalian tahu bedanya untuk yang daily conversation sama yang English business. Oke, kita langsung masuk ke materi aja ya. Namanya juga refresh, jadi mungkin kalian juga harus sedikit mengingat-ingat pembelajaran bahasa Inggris yang sudah kalian dapatkan, terutama tenses, grammar, dan juga vocab gitu. Nah, ini adalah bagian dari cara kita berspeaking atau berbicara nantinya, walaupun nanti ada bentuknya tulisan juga gitu. Ada yang namanya verb, kata kerja, ada yang namanya noun, kata benda, adjektif, kata sifat ya, kata sifat, adverb, baru kata keterangan, begitu ada pronoun, pengganti kepemilikan, ada preposition, kata depan, conjunction, kata hubung, dan interjunction itu sama dengan kata hubung juga gitu ya, atau kata seru ya, interjunction, kata seru, sorry. Jadi ini kalian harus pahami atau diingat kembali gitu ya, sambil sedikit-sedikit dihafalkan lagi, ini adalah basic English. So, basic English is very important to become the fundamental or basic core of this subject. Jadi benar-benar subjek ini syarat utamanya adalah basic English kita yang harus sedikit lumayan gitu ya, harus sedikit lumayan, minimal SMA lah, SMA atau kuliah waktu kalian SBMPTN kemarin kan ada tes bahasa Inggris tuh. Nah, seperti itu, atau sudah setara dengan ujian di TOEFL gitu ya. Tapi jangan khawatir, nanti kita coba ulang-ulang lagi sedikit-sedikit. Nah, ini pas present future. Nah, ada 5 tenses nanti yang akan kita pelajari bareng-bareng untuk hari ini, agak sedikit mengulang kembali begitu. Nah, biasanya kalau present tense itu rata-rata teman-teman suka lupa nambahin verb-nya ya. Verb-nya yang ada es dan s-nya seperti he speaks, he moves, my mother cooks misalnya, atau my father studies gitu. Es-nya suka ketinggalan kalau memang dia he, she, it atau nama orang. Kalau misal I, we, you, they itu verb-nya tuh kosong, tidak ada es dan s-nya. Baik, ini sedikit recall aja. Nah, ini mungkin yang bisa jadi perhatian untuk teman-teman, yaitu terminologi atau istilah dalam bahasa Inggris untuk yang konten bisnis. Semisal nih, kalau yang kiri itu kan daily conversation, yang kanan itu konten bisnis ya. Itu sama sih artinya ya. Ini ada sinonim aja. Misalnya saya mendapatkan nilai bagus di kelas gitu. I got a good mark in this class gitu. Kalau misal di konteksnya bisnis dan profesional itu menggunakan saya mendapat, bahasa Inggris got itu jadi receive gitu ya. I receive reward from my manager because I have a good work performance, so I receive it gitu. Jadi saya dapat reward dari manajer karena kerja saya bagus, kinerja saya oke. Jadi daily konten biasa everyday itu adalah got, tapi kalau nanti di bisnis itu receive. Jadi seperti ini teman-teman, yang mungkin nanti sedikit jadi perhatian ya, atau perhatian khusus gitu. Kalau needs misalnya saya membutuhkan beberapa dokumen gitu ya, we require gitu. Jadi needs itu diganti dengan require. Talk about diganti dengan discuss, get in touch gitu. Artinya saling kontak, saling terus berkomunikasi gitu, kontak gitu. Ada make sure, ensure, the give travel plans itu provide, memberikan sebuah informasi gitu ya, mensupply info dan dokumen itu provide. Lalu memberikan keterangan itu disebut inform.
tell why, itu explain, talk more, elaborate, fix the problem to solve. Jadi ciri-ciri untuk yang kategori bisnis profesional itu menggunakan yang terminologi sebelah kanan ya, receive, require, discuss, contact. Nanti banyak banget kalian akan temui, misalnya shipping dan sebagainya, atau juga enrollment, payment, pembayaran gitu ya, bukan pay. Pembayaran itu nanti ada istilah-istilah khusus. Nanti akan ditemui kalau kita sudah mulai masuk ke latihan-latihan yang sifatnya seperti surat-surat bisnis gitu. Untuk preposition atau kata depan gitu ya, kata depan ini macam-macam, ada to, at, on, in, dan about. Nanti kita akan lihat lagi yang lebih dalam. Nih, on my shoulder, on my check, on my finger, on sale gitu ya. My spirit is on fire right now because I am so excited to study English. I guess English is very cool and I can improve my career with my English in the future misalnya. Tahu-tahu udah bikin kalimat panjang aja ya. Nanti kita akan coba bikin kalimat. On itu untuk preposition atau kata depan yang posisinya ketika benda itu ada di atas benda yang lain, itu adalah on gitu ya. Tapi bisa juga digunakan untuk keterangan waktu, keterangan tempat gitu. Ada on Wednesday, on the 4th of June, on the TV tonight, misalnya di dalam TV atau sedang ada acara di TV gitu ya, atau on the phone, misalnya he is on the phone right now, artinya dia lagi bertelepon atau sedang menelpon ya, he is on the phone, artinya dia sedang ada panggilan telepon. Seperti ini juga untuk waktu spesifik itu kita menggunakan at ya, at jam 12 ya. Nanti kita akan makan siang jam 12 siang gitu. Kita akan makan siang jam 12 atau kita akan we will have a break at 12 AM. Atau juga untuk tempat-tempat yang spesifik address-nya, misal jalan apa gitu, Colombo misal. Nah, itu menggunakan at juga. My office address at Jalan Colombo number 1. Ya, misalnya. In itu kalau posisi kita ada di dalam suatu gedung atau suatu tempat ya, in, menggunakan in, atau kita ada di posisi mana nih bekerjanya gitu ya. I working in the office of export and import, corporate in marketing product misalnya. Nah, kita bisa lihat lagi contoh-contoh preposition of place, ada in, on, dan at. Kalau tahun pakai in juga bisa, tapi ada juga yang pakai on. Ya, tergantung nanti lihat konteksnya seperti apa. Tapi yang jelas perbedaannya adalah kalau at itu spesifik, misalnya sudah menunjuk langsung ke jam 1, jam 2, jam 3, atau alamatnya gitu, alamat jalan apa, nomor berapa. Misalnya at the moment atau sekarang. Ma'am, when I have to submit my tax, you can submit your task at the moment. Berarti please submit right now. Nah, itu at the moment adalah sekarang. When I can submit my project evaluation, you can submit it at the moment. I waiting your reply in my email, misalnya gitu ya. Dan itu menggunakan at. Ini ada lagi contoh untuk preposition of place atau kata depan untuk penunjuk tempat, misalnya in ini kalau ditunjukin di ada box dan juga ada cupcake ya. Kalau ini tuh artinya dia ada di dalam. Misalnya the cupcakes in the box berarti ada di dalam box. The cupcakes on the box itu berarti ada di atas box. Kalau below itu ada di bawahnya. Above itu melayang ya. Jadi contoh melayang itu ya seperti airplane ya, pesawat. Airplane is above the sky. Jadi pesawatnya itu ada di awan atau di atas udara atau di langit, itu menggunakan above. Jadi dia tidak ada benda yang menata dia ya, jadi seperti melayang di atas, itu menggunakan above. Kita mau katakan ada lilin dia melayang di atas atau menggunakan lampu gitu ya, lampu itu bisa aja kita gunakannya above. Near itu sebelah, far agak berjauhan, behind itu di belakang box gitu ya, di belakang benda, in front di depan, untuk itu memasukkan barang gitu, off itu mengeluarkan barang, menaikkan dan menurunkan. Kalau memasukkan dan mengeluarkan, into dan out of. Ini biasanya kita gunakan untuk kegiatan seperti loading barang yang ada di peti kemas. Around, among, kalau around itu melingkupi, misalnya my boarding house is surrounded by the sea, berarti kos-kosannya itu di tengah laut ya, surrounded by sea. Atau my grandma's house surrounded by rice field,
rumah nenek saya itu dikelilingi oleh ladang gandum misalnya atau ladang padi, itu surrounded atau arounded. Nah, among ini di antara, between itu di antara tapi hanya sedikit ya, kiri kanan saja. Nah, opposite ini adalah hadap-hadapan. Nah, seperti ini mungkin kalian harus bisa hafal di luar kepala atau setidaknya memahami cara penggunaannya nanti di dalam kalimat. Ini hanya contoh saja, nanti bisa dicoba diingat-ingat kembali. Ada juga winter, summer, on Christmas, misalnya ada August, in December, on a cold day. Dan juga ada adverb of frequency, ini adalah keterangan untuk skala gitu ya, skala kalau always itu selalu dan tidak pernah absen. Misalnya I always on time to come this class. Artinya berarti tidak pernah ada tidak pernah terlambat sama sekali, selalu hadir. Kalau usually kadang ada terlambatnya 1 kali, 1 sampai 10 ada 1. Kalau frequently bisa jadi 2 yang nggak masuk dari 10. I often come to this community meeting. Nah, itu bisa jadi often itu hanya 40% gitu ya. Sometimes itu 50-50 ya. I sometimes watch the series. Ya, aku kadang nonton. Berarti artinya kansnya itu hanya 50-50. Nonton tidak nonton itu bisa jadi hampir sama banyak. Nonton dan tidaknya tuh hampir sama proporsinya. Occasionally itu berarti banyak yang tidaknya. Seldom, jarang, itu banyak yang tidaknya lagi, hampir 70% ya. Rarely bisa jadi 80. Nah, never sudah jelas tidak pernah sama sekali. Ini juga perlu diperhatikan kembali, diingat-ingat kembali adverb of frequency. Dan juga ada adjective in order, ini adalah kata sifat ya. Adjective, ya kata sifat. Misalnya kita ingin beropini, opini itu sifatnya macam-macam. Misal ada beautiful, smart, sharp, tajam, fokus. Misalnya she is a very smart people. She is very stubborn, dia sangat keras kepala. Nah, keras kepala, beautiful, terus dia teliti misalnya. Nah, itu masuk ke kategori opini untuk adjective in order. Ada juga untuk size, itu ada large, ada small, ada juga huge, yang very large ya, very large itu huge. Nah, ini harus sedikit juga diingat-ingat kembali, karena nanti ketika kita bikin surat-surat komplain, surat-surat reply komplain, dan juga penawaran, yang namanya kata sifat ini selalu akan muncul. Terkadang kan kita harus explaining or describing details dari items yang nanti kita singgung di surat-surat bisnis tersebut. Ada lagi yang itu misalnya kalau kita mau mention umur seseorang, ada juga untuk bentuk-bentuk benda gitu ya, round, atau juga rectangular, ada juga yang circle. Misal warna juga harus hafal ya, teman-teman harus tahu warna in English. Kalau misalnya lupa-lupa, coba nanti cek kembali warna ungu tuh what is in English. Jadi jangan sampai kita lupa dengan hal-hal yang sederhana seperti ini. Juga ada British dan US gitu ya. Nah, saya tidak sarankan juga untuk kalian harus bisa ngomong versi dialek-dialek atau dengan kalau kita bilang pronunciation Western banget gitu. Ada 3 native besar ya. Miss, aku mau coba dengan pronunciation-nya British, silakan aja kalau mau. Misalnya saya mau coba US atau Aussie, silakan. Tapi juga saya tidak paksakan ya untuk bisa pronunciation-nya seperti itu butuh waktu dan proses. Yang penting kalian berusaha sebisa mungkin saja mengurangi dialek-dialek lokal, logat-logat lokal gitu ya, logat-logat lokal kita, supaya nanti pas kita sudah ada di ranah bisnis atau ada di ujian, misalnya kita mau apply for scholarship, itu sudah bisa untuk standar internasional. Ya kadang ada orang ini ya Singapura, India itu kan masih logat-logatnya susah ya, dan bahkan sudah jadi khas gitu ya, India English dan juga China English ya, atau Singaporean English, Singlish itu sangat bisa kita identifikasikan. Dan juga Asia ya, Jepang misalnya itu juga sama juga. Tidak bisa lepas juga logatnya. Nah, kalau Indonesia itu yang hampir mirip seperti native. Jarang yang ada logat Indonesia English tuh jarang. Kalau Singapura English ya udah gitu, nggak bisa dimentokin native, mereka tetap Singapura asli gitu. Nah, kalau kita Indonesia malah paling gampang untuk mendekati yang native. Untuk material ini juga harus dihafalin ya. Misal nanti ada contoh untuk komplain benda-benda atau fabric.
dan juga jenis-jenis untuk item yang dijual itu kan macam-macam ya. Nanti misal jualannya itu seperti dia kontraktor, material, atau juga fashion itu ya ada istilah-istilah tertentu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Kalau nggak ada, lanjut ya. Kalau mau tanya silakan, atau boleh di kolom chat bertanya juga boleh. Nah, ini other ways to say, artinya ada sinonim-sinonim lain yang mungkin kita harus coba untuk pakai supaya membedakan konteks bisnis dan konteks keseharian kita. Jadi harus ada agak sedikit dibedain ya, kalau ranah profesional dan ranah everyday life, conversation daily itu harus sedikit berbeda. Misal nih yang paling kentara adalah good. Jadi kita kadang mungkin sering banget nanti akan menggunakan good karena kita taunya good itu baik, ya udah yang bahasa Inggris baik itu good. Nanti sesekali kita harus coba menggunakan istilah-istilah lain ya. Misal please send your excellent item, please send your exceptional items. Nah, kalau untuk items di ranah bisnis itu malah goods, GOODS, goods atau barang dagangan gitu. Barang dagangan itu malah goods itu sendiri. Jadi jarang menggunakan atau mention yang namanya item yang baik, item yang oke itu adalah goods gitu ya, atau goods items itu jarang banget. Kita biasanya gunakannya adalah outstanding items atau excellent items gitu. Atau misal ditukar gitu, tolong ditukar karena ini rusak, carikan yang warnanya paling bagus yang memang ada di situ yang kamu punya. Misal kita mau mencoba meminta sampel. Lalu ada juga set happy. Misalnya kita mau cerita atau mau bilang di surat itu kita happy ini bekerja sama dengan Anda. I really appreciate that you inform us about your items, your price list. Nah, itu kita bisa bilangnya I delighted, atau kita bilang I pleased, atau I jovial, I amused. Nah, itu jarang sekali digunakan untuk kalimat yang ada di bisnis ini menggunakan daily ya. Jadi kita kadang gunanya makanya delighted ya, delighted, pleased. Kenapa sih harus dibedain? Karena ini ranah sifatnya lebih formal. Dan kalau di bahasa Indonesia dan bahasa Jawa itu kan ada bahasa slang, terus ada bahasa tingkatan seperti kromo inggil gitu ya. Nah, ini kita untuk yang ranah bahasa Inggris juga punya seperti itu. Untuk kromo inggilnya untuk ranah profesional itu seperti ini. Jadi kita padanan katanya itu banyak sekali, teman-teman. Dan ini nanti kita akan masukkan ke kategori yang itu bidang ekonomi atau kategori yang bidang hukum dan sebagainya. Biasanya sih lebih ke ekonomi ya. Nah, ini cara untuk mengucapkan terima kasih. Selain thank you so much, itu ada yang I am very thankful, ada juga you are great, atau you are the best, atau thanks a million. Tapi tergantung nanti kita surat-suratannya dengan siapa. Misal kita manajer shipping, terus kita surat-suratan dengan manajer development karena kita udah sering ngobrol soal kerjaan, soal bisnis, terkait konteks bisnis ya, mungkin udah jadi kayak teman sendiri, itu udah nggak lagi yang I'm very thankful yang terlalu kaku karena mungkin kita udah tahunan kerja di situ ya. Ya bisa jadi dengan kata-kata yang lain gitu. Seperti I appreciate it. Biasanya cukup seperti itu, teman-teman. Nah, ada yang mau ditanyakan dari sekilas yang sudah saya sampaikan tadi? Udah ngebul belum? Belum ya? Lumayan, Miss. Lumayan. Tapi masih on ya, masih on ya. Dikit lagi. Nah, dikit Lumayan. lagi. Lumayan. Dikit lagi nanti break terus kita makan siang gitu atau bagaimana kita nanti lanjut ya. Ini juga saya masih nyambi rapat di sebelah. Udah ada banyak banget ya rapatnya sampai full. Nah, ini saya lanjutkan dulu untuk basic latihan kita hari ini. Kita akan sedikit latihan merecall wawasan knowledge about English. Sudah berubah belum nih? Oke. Nge-lag lagi. Nah, oke, ini sudah tampil di depan. Ini adalah basic tenses yang teman-teman harus bisa setidaknya kuasai yang basic ini supaya kita nanti lancar mengerjakan tugas-tugas di mata kuliah ini. Nah, kan ada 5 tenses yang kita coba untuk latih ya.
Yang pertama adalah simple present tense. Oke, simple present tense itu untuk menjelaskan yang terjadi sehari-hari dan juga fakta. Misalnya the sun rises from the east gitu. Atau menjelaskan ya everyday life lah intinya. Dan ini rumusnya subject, verb, predikat, objek, dan adverb atau kata keterangan. Misalnya di sini saya sudah contohkan ya, ada the duck cries her mother that left her. Ya anak Itik ini menangis ibunya gitu karena dia ketinggalan rombongan begitu. Lalu ada my niece cook some cupcakes for my sister birthday. Sepupu saya masak cupcakes untuk hari ulang tahun sister atau saudara perempuan. Ada juga di sini the thief confuses his plan. Jadi si pencuri ini bingung tentang rencananya untuk merampok bank. Ada juga the farmer dance happily because the harvest is successful. Di si farmer atau petani ini happy ya, dansa atau menari dengan sangat bahagia karena hasil panennya itu sukses berat. Nah, di sini kan ada adverb ya. Adverb happily ini adalah adverb of ways atau cara. Happily, smartly, terus beautifully, he dance beautifully, she sings beautifully, dia menyanyikan dengan sangat indahnya. The rabbit dies after eat vegetables. Nah, ini simple present tense. Oke, saya rasa paling gampang present tense ya, semua orang pasti bisa. Tapi lagi-lagi jangan lupa selalu ada ES dan S atau tidak pakai S. Nah, kalau misal he, she, it dan nama-nama seperti ini harus ada S dan ES-nya. Kalau tidak ada seperti I read the book or I watch movie itu nggak pakai ES. Jadi jangan sampai tertukar, itu yang perlu diperhatikan dengan seksama ketika kita ngerjain simple present tense. Lalu yang kedua ada simple continuous tense. Continuous tense ini untuk menjelaskan yang sedang terjadi saat ini. Misalnya, I'm watching televisi and TV news today. Atau misalnya, I'm watching a football match with my friends. I'm studying English with Miss Nadia. Nah, seperti itu simple continuous tense. Jadi ini paling mudah juga ya. Yang kedua, subject, to be itu is MR, dan satu, lalu ada ing-nya. Jangan lupa untuk keterangan waktunya adalah now, just now, right now. Misal ini ada contoh, Terelia is writing her new melon novel right now. Jadi Terelia ini lagi nulis novel terbarunya ya. Some girls are hunting foreigners. Beberapa perempuan, beberapa murid perempuan sedang mencari wisatawan untuk tugas akhir bahasa Inggris gitu. Nah, di sini yang tidak bisa menggunakan simple continuous tense yang tidak pernah ada di dunia adalah menjelaskan bahwa saya sedang tidur. Itu tidak pernah ada. I'm sleeping right now, miss. Itu tidak mungkin secara logically atau secara logik ya, orang tidur tidak akan ngomong bahwa dia tidur. Kalau misal saya rasanya ngantuk, habis ini saya mau tidur. Nah, itu baru bisa ya secara logika. I feel sleepy, after that I need to sleep for a while. Nah, itu bisa. Saya rasa bisa ya, mudah ya untuk simple continuous tense. Kalau ada pertanyaan langsung saja. Yang ketiga simple past tense, mungkin sedikit challenging untuk simple past tense. Yang pertama rumusnya selain subject itu adalah verb 2. Nah, verb 2 ini kalau untuk di past tense ada irregular dan regular verb. Kalau regular itu pasti dia tinggal tambah ed aja. Irregular itu yang berubah. Misalnya saya makan ya, makan, I ate jadi I eat jadi ate, dan nanti ada yang irregular ini kalian harus hafalkan karena irregular verb ini tidak ditambah ed saja. Misalnya drink, misalnya I drank some juice in the party last night, atau drive jadi drove, gitu, fall jadi fell. Nah, itu banyak banget untuk irregular verb. Jadi kadang ada rumus atau juga ada kartunya gitu ya. Misal go itu jadi when, grow jadi grew misalnya, terus build jadi build-nya pakai huruf T, buy jadi bought, mengajar gitu ya, teach jadi taught. Nah, itu yang disebut dengan irregular. Hear jadi heard, jadi berubah total katanya, tidak cuma tambah ed. Itu disebut irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Itu mungkin diingat-ingat lagi. Terus di sini ada simple future tense. Simple future tense ini paling mudah juga menurut saya ya. Mungkin teman-teman
juga sudah pasti bisa mempraktekannya, nanti kita coba. Nah, yang perlu diingat adalah modals, teman-teman. Modalsnya di sini misal modals itu kan ada dua kalau future tense ya, will dan to be going to. Nah, ada yang tahu bedanya will dan to be going to? Silakan. Ada yang tahu tidak penggunaan modals will dan to be going to? Ada yang tahu will dan to be going to? Mungkin Siapa nih? Siapa nih? Siapa? Wahyu. Oke, ya. Bedanya apa, Wahyu? Untuk will penggunaan future tense yang ada modalsnya will dengan yang to be going to. mungkin kalau will itu untuk sesuatu yang lebih spontan, Miss. Kalau Misalnya untuk gimana? to be going to, saya mau makan sekarang. I will eat right now. Oke, terus kalau yang to be going to? Kalau yang to be going to itu untuk yang lebih terencana. Misalnya kayak mau liburan dan lain-lain. Oke, hampir ya, hampir tepat ya, agak meleset sedikit. Tidak apa-apa. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mau mengkoreksi atau yang lainnya? Ada nggak selain Wahyu? Kalau tidak ada, saya jelaskan ya bedanya will untuk future tense dan juga to be going to. Misalnya I'm going to. Nah, untuk will ini lebih tepatnya kalau kita mau menjelaskan planning yang sifatnya hanya sekedar muncul di kepala. Tadi ya spontanitas. Misal kamu lagi pacaran sama orang bule atau western pacarnya gitu ya, misalnya orang US. Terus tiba-tiba dia bilang I will marry you. Nah, otomatis jangan baper dulu ya, itu dia baru rencana. Kalau dalam bahasa Indonesia, apa kita nikah aja ya? Nah, seperti itu, hanya wacana dulu, hanya sebuah retorika yang muncul di kepala, sebuah planning sementara yang kira-kira butuh action lebih lanjut. Nah, untuk yang to be going to, misalnya I'm going to marry you, itu automatically artinya dia sudah melakukan sebagian action untuk mewujudkan atau memanifestasi kegiatan tersebut. Misalnya dia bilang seperti itu, berarti mungkin sudah persiapan beli cincin, sudah mau ketemu orang tuanya, atau bahkan sudah lamaran, atau sudah ketemu IO, atau juga sudah cetak undangan. Nah, atau I'm going to travel to Bali next year. Berarti kan dia mungkin sudah booking tiket atau sudah booking penginapan. Nah, itu bedanya dengan will. I will have a honeymoon in Bali next year. Yaitu hanya mimpi aja ya, atau cita-cita. Kalau ingin bercita-cita dan belum ada action untuk mewujudkan cita-cita itu, berapa persen actionnya belum ada sama sekali, itu lebih baik pakai will. Nah, kalau I'm going to, berarti sudah ada actionnya sedikit-sedikit untuk mewujudkan itu. Ya itu tahu ya bedanya jadinya yang will dan to be going to. Masih on teman-teman? Masih, Miss. Yes, Miss. Oke. Masih, Ya, habis ini kita latihan sedikit tuh. Nah, ini ada contoh, the class is going to visit their friends. Ya, kelas ini akan mengunjungi teman mereka yang kecelakaan atau mengunjungi teman mereka yang lagi dapat accident ke rumah sakit. Ya, berarti kan sudah ada patungan untuk tali asihnya, atau sudah tahu di mana lokasinya, atau sudah ada koordinasi untuk ke sana naik apa gitu, menggunakan is going to. Nah, yang will misalnya seperti my energetic grandpa will ask my beautiful grandma to have the second honeymoon tomorrow. Nah, ini hanya retorika si kakeknya aja ya. Misal kakeknya semangat banget nih mau nanyain tentang honeymoon kedua bersama neneknya. Itu mungkin, yuk rencana yuk kemana gitu. Nah, itu baru rencana ya, baru wacana aja. Oke, jadi jangan lupa untuk adverb of time, keterangan waktunya adalah soon, tomorrow, a year, a couple years, atau beberapa saat kemudian. Nah, itu perlu diperhatikan lebih lanjut. Simple future tense untuk menjelaskan kejadian yang akan datang atau bercita-cita terhadap sesuatu. Yang terakhir yang kita pelajari
saat ini dulu ya, sementara yang basic banget adalah yang kelima, simple perfect tense. Ini menjelaskan tentang situasi yang baru saja terjadi atau yang sudah terjadi tapi sifatnya masih berlaku dampaknya sampai sekarang gitu. Misalnya saya sudah tinggal di Jogja berapa tahun atau saya sudah belajar bahasa asing untuk bahasa Spanyol berapa tahun. Saya sudah belajar 2 bahasa asing. Nah, seperti itu. I have been in London for 3 years. I have been in Bali for 2 months. Atau I have studied 2 foreign language. Saya sudah belajar bahasa asing 2 gitu. Nah, itu menggunakan simple perfect tense. Atau pesawat sudah mendarat barusan. The airplane has just landed. The manager has just landed in Yogyakarta Airport already. Misalnya itu sudah mendarat. Jadi nanti bisa menggunakan already, bisa menggunakan right now juga bisa sebetulnya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa rumusnya subject, has, have, dan verb 3. Nah, verb 3-nya ini itu harus juga dihafalkan ya, sama seperti tadi kalau menggunakan past tense. Oke, kita akan latihan ya, teman-teman. Kita akan latihan. Tapi latihannya bukan ini ya, latihannya kita langsung aja. Oke, saya akan mungkin tunjukkan ke teman-teman ya sambil dipampang saja, tidak apa-apa, supaya melihat contoh. Bentar, dikeluarkan dulu ini. Baik, sekarang kalian coba membuat kalimat, bikin kalimat. Please make one sentence using simple present tense. Simple present tense. Please make one sentence, for example, using simple present tense. Saya beri waktu 1 minute untuk membuat kalimat simple present tense. After that, I will choose some of you to open mic or speak up and tell us what is your sentence. Wih, suaranya siapa nih? Geruduk-geruduk. Oke, 1 minute. Simple present tense. 11.43. Berarti 1 menit lagi. Simple present tense. Udah 1 menit ya. Oke, saatnya di random. Siapa ini yang enaknya? Ben Afisa di sini enggak? Bena Afisa. Are you there? Hadir, Bu. Okay. So please tell us what is your sentences using simple present tense. He works very hard in the company. He works very hard in that company. Dia kerja keras banget di perusahaan itu. Oke, dianya siapa ya ini ya? Ya pokoknya itu ya. He works. My father's misalnya. My father's work very hard in his corporate misalnya. Atau my uncle boleh ya, or my boyfriend maybe, or my future husband is working very hard, ma'am works very hard. Oke, thank you Bena. Oke, ada lagi 2 lagi ya yang saya mau cari untuk bisa bikin kalimat simple present tense. Ada Intan.
Feby S. Hai Intan, are you there? Waduh, lost kontak. Intan ada di situ? Hilang. Putus sudah harapan. Guntur. Guntur adakah? Are you there, Guntur? Guntur Pramudio. Halo, Miss. Hai, Guntur. Please make one sentence using simple present tense. Only one sentence, giving an example. It usually in the street here are very crowded. Usually, the street very crowded. Yes. The Biasanya street, jalanan di situ sangat ramai. oh, the street usually very crowded. Oke, so mana subjeknya? The street. Terus verbnya? Cari lagi deh, cari lagi. Satu lagi. Bisa sih, tapi belum Oke. terlihat ya verbnya. Tuh, coba subjeknya apa, terus verbnya, lalu objeknya. Yang simpel-simpel aja, yang muncul di kepala. Gunakan verb yang kamu punya. Seperti misal memasak, mandi, tidur, makan, nonton, belajar, misalnya. Bisa? Or skip? Coba dulu ya. Does he go to school? He He go to school. go atau goes? Go. Go. Go yakin? Nggak pakai S? Enggak. Kalau he, she, it, pakai ES, Guntur. He, she, it ya, he goes. Gitu. Jadi kalau yang Oh, iya, Miss. ya keliru, berarti harus pakai ES ya, he goes to school. Kalau misal my brother, pakai ES nggak? My brother goes to school. Pakai ES ya. Kalau misal saya, ya nggak pakai I go to school gitu. Jadi harus dihafalin ya. He, she, it, dan nama orang pakai ES. Kalau I, we, you, they tidak pakai ES gitu. Oke, thank you Guntur. Cari satu lagi ya. Jadi per tenses 3 anak. Ada Isnaini Salsa. Are you there, Isnaini? Okay. Please give me or give us one example of simple present tenses. Sentence. Sudah buat? He love to play basketball. He love playing basketball. Ya, he loves playing basketball. Ya, kalau ada loves atau likes itu menggunakan verb ing ya. I like dancing atau she likes dancing, she loves speaking, atau misalnya you like dancing dan sebagainya. Nah, itu menggunakan playing ya. I love playing basketball. Oke, thank you Isnani. Nah, mudah ya. Jadi perlu mungkin diingat kembali atau dilatih kembali. Begitu. Nah, lanjut lagi yang kedua, ada simple continuous tense. Nah, jadi berubah dulu. Oke, simple continuous tense. Silakan teman-teman, saya beri waktu lagi 1 minute to prepare and giving one example sentence using simple continuous tense. Silakan, nanti saya pilih 3 orang lagi. (11:49). Oke, waktunya habis. 1 menit cukup.
Ahmad Khairil Basor, are you there? Halo, Ahmad Khairil Basor. Wah, hilang sinyal lagi. Halo, Ahmad Khairil Basor, Halo, are Miss. you there? Ya, sudah Ya. siap kalimatnya simple continuous tense? Oke. Benar. Mau di-skip dulu? Skip aja dulu, Miss. Oke, skip dulu ya. Yoga, are you there? Yoga Febrian, apakah di sana? Simple continuous tense, sudah siap? Belum, Miss. Oke, skip dulu ya. Oke. Rista, simple continuous tense, satu contoh. Yes, Miss. Oke, bisa beri satu contoh? Silakan. Apa yang sudah dipersiapkan tadi? Simple continuous tense. She is washing her now. She is fishing. Coba diulang lagi. She is washing her hair now. Oh, washing, membersihkan rambut, Ya. cuci rambut. Keramas ceritanya. Iya, Miss. Astaga. She is washing her hair right now. Oh, dia lagi keramas sekarang. Kok bisa tahu ya, ngintip ya. Oke, she is washing her hair right now. Oke, bisa ya. Dia lagi nyuci rambutnya sekarang. So, lagi keramas lah gitu. Washing her hair. Oke, thank you. Atau, oh dia lagi mandi, Bu, gitu ya. Oh, ini dia lagi di kamar mandi. Oke, bisa. Yo, lanjut lagi. Ada Dian. Are you there, Dian Triwibowo? Yes, I'm there, Miss. Okay, are you there? So, what is your sentence? Simple I am continuous tense. driving my car right now. I'm having? I am driving my car right now. Really? Are you driving your car? Where are you going to? Yes, Oh, Miss. really? Oh my God. Wow. Are you driving? Okay, so where are you going? Where are you going now? Jogja, Miss. Huh? Shopping? Jogja. Oh my God. So you're leaving from what town? Dari kota mana? Dari kota Gunung Kidul. Mau ke Jogja. Okay. So yeah, so you are on the way to Yogyakarta from Gunung Kidul. So take care on your way Okay, ya. Miss. Thank you. Ya, bener-bener driving car ya. Sisi kanan driving ya. Oke. Saya kira sisi kiri ya, lagi di luar negeri. Oke, thank you Dian. Satu lagi. Ega Erlangga. Ini nyetir juga, jangan-jangan sebelahnya Dian nih. Oh enggak, dari di rumah. Ega, giving one example sentence using simple continuous tense. He is reading a novel. He is writing a novel. Oke, good. Dia lagi nulis novel. Siapa nih dia nih? Novel favorit penulis favoritnya Ega nih ya. So, who is your favorite author? Penulis favorit siapa nih? Kalau menurut Ega, Ega punya nggak favorit author? Belum, Miss. Belum. Oke. Thank you. Nggak apa ya. Thank you, Ega. He is writing a novel. Good. Sekarang yang ketiga, simple past tense. Oke, simple past tense. Silakan kalian bikin kalimat yang sudah lampau atau menceritakan yang terjadi semalam atau sudah mempersilahkan dirinya ya. Bu, saya mau jadi volunteer. Oke,
Silakan, selain Sudana, ada lagi? Siapa yang mau mencoba? Oke, Alvira. Selain Sudana, ada Alvira. Satu lagi, Nurvika. Oke, good. Cukup ya, 4 dulu. Silakan. Untuk Alvira dulu deh. Alvira. Yes, Past Miss. tense. You, past tense. Budi went to London yesterday, Miss. Budi apa? Went to? Went to London yesterday. Oke, Budi went to London yesterday. Budi atau Chris Hemsworth ya nih? Budi. Oke, thank you, Alvira. Budi pergi ke London ya kemarin ya, ditinggal dong. Kok nggak ikut? Why you not join with Budi to London? Saya nggak kenal, Bu. Yang penting itu saya taunya kemarin dia pergi. Nggak kenal, bener kan? Oke, thank you, Alvira. Sekarang selain Alvira ada Nurvika. So, please tell us, Nurvika. Past tense example. Thank you, Miss. I swept the floor yesterday. Kamu jadi cleaning service. Di rumah sendiri, Bu, bantuin orang tua ya. I help my mother and my fathers to cleaning up the room. Oke, good. Saya nyapu, Bu, kemarin I swept the dust. I swept some trash yesterday. Saya lagi bersih-bersih sampah nih, Bu, gitu ya. Oke, thank you, Nurvika. Lalu next ada Kori ya. Cori atau Kori sih ini saya manggilnya. Cori or Kori? Kori, Miss. Kori, oke. Kori, silakan. Kori Aminah, past tense. My mother found my sis last night. My mother found My sis last night. Oh, lagi teleponan ya. My father's phone or gave a call. Biasanya kalau kita bilangnya give a call atau giving a call, have a call atau menelpon ya. Kalau menelpon sih give, GAF, ya udah lampau ya, give a call atau ya memberikan panggilan atau menelpon. Phone itu give a call, memberikan panggilan ke my sister gitu misalnya. Oke, good, Kori. Ya. Oke, selain Kori ada lagi nih 2 lagi ya. Restu, Wahyu dan Isabel. Oke. Silakan, Restu. Yesterday, I went to Yogyakarta with my friend. With my boyfriend. Ya, My friend, Miss. Oh ya, nggak apa-apa. Friendnya ditambahi boy juga boleh, mau tambahi girl juga boleh. Lonely. You don't have yet, so you have to find out ya. Okay, thank you, Restu. I went to Yogyakarta last night with a special friends. Okay, noted. Thank you, Restu view. You're welcome, Miss. Ada Wahyu. Ini kelas yang debat kemarin soal cinta bukan ya? Bukan ya. Berarti nanti aja. Wahyu, silakan. Wahyu Hima. So past tense. My sister bought shoes last night. My sister bought membawa apa nih? Shoes. Oke. My sister bought shoes last night. Saudara kamu bawa belanja sepatu ya, beli sepatu semalam. Mungkin bisa ditambahin lagi sepatunya merek apa, untuk siapa gitu ya, biar tambah seru kalimatnya. Oke, thank you. Oke, Isabel. Silakan Isabel. Mau nambah apa nih? Oke, Miss. Last Monday we didn't come to the opening ceremony. Last Monday he didn't come. We didn't come. Yeah.
to the Yes, opening yes. ceremony. Itu negative sentence-nya ya. Oke. Yes. Positive sentence-nya, cari yang lain. Positif. Oke. Ya. Positive sentence-nya, Last Monday, mhm. We come to the opening ceremony. We Tanpa went. going. We went, yes. We went. Come We to went. the opening ceremony. Ya. Yes. Last Monday we went to the opening ceremony. Okay, or maybe in the festival. Itu ya. Lagi Okay, thank rame-rame you, ke Miss. festival. Yo, you're welcome. Asik ya rame-rame ke festival. Ardianata, silakan. Insinyur Soekarno Hmm. was the president of Indonesia. Insinyur Soekarno was the president. Was Was the president. the first president. Oh yes. Ya. Insinyur Okay, Soekarno thank you, Miss. maybe is ya, nggak pakai was gitu. Karena Oh, fakta kan. Okay. Yes. So it's a fact. So it's not a past time. Maybe it happened in past moment, but it is a fact. Like Mr. Jokowi is a president of Indonesia now, but we don't use past time gitu. Karena itu fakta ya. Insinyur Soekarno is the first president of Indonesia. Gitu. Coba mau cari lagi nggak yang sederhana aja, yang verbnya simple-simple gitu. Saya apa gitu, saya ngapain gitu semalam, atau saya tahun lalu apa gitu. I bought new laptop last night. Oke, baru beli laptop ya, good. I bought new laptop last night. Atau saya dibelikan laptop Bu misalnya. Oke, thank you Adrianata. Ada Sudana. Oke. Yuk Sudana yuk, mencoba yang simple past tense. I bought novel Laskar Pelangi in the Gramedia yesterday. Okay, so you are love reading. You really love reading? Yes, Kak Miss. baca. Oke, Laskar Pelangi. Jadi si Sudana ini baru beli buku Laskar Pelangi semalam gitu ya. Kalau saya baru belanja banyak buku semalam, what is in English? Ya, putus. Oke, patah hati. Terima kasih. Oke, thank you ya. Itu tadi simple past tense. Sekarang kita coba simple future tense. Oke, ada yang mau mencoba? Silakan, saya kasih waktu 1 minute. Saya kasih waktu 1 menit, teman-teman. Atau ada yang mau langsung juga boleh. Nopia, silakan. Simple future tense. Yeah, Miss. Yo. My mother will buy me a new handphone yesterday. Kalau future tense tidak bisa pakai yesterday. Coba dilihat. Berarti nggak pakai. Kan yesterday artinya udah kemarin. Oh iya, berarti cuman soon, tomorrow. Misal diganti soon bisa ya, Miss? Bisa. Saya akan segera dibelikan handphone baru nih gitu. So, kalimatnya diulang lagi coba. My mother will buy me a new handphone soon or tomorrow. Okay, good. Very good, very good. That's perfect. Thank you, Bentar ya. Miss. Yo. So my mother will buy me a new smartphone tomorrow like yours. Misalnya, ibuku mau beliin handphone baru besok ya, secepatnya seperti punya kamu gitu, like yours. Oke, thank you Novia. Ada lagi ini yang raise hand, siapa lagi nih? Lukman, silakan future tense. Saya mau yang kalimat-kalimat kreatif gitu coba. Mungkin sedikit di-explore verbnya. Silakan Lukman. Oke, Miss. Yo. Rich Brian is going to release his new album at the concert. At this concert, or maybe at the next. Concert. Maybe Yes, at the next
of his concert. Oh, okay, Miss. Yeah, good, very good. Rich Brian, Thank you, the Miss. last or previous name is Rich Chiga. He changed his name. Rich Brian is going to release his new album in his next concert. Emang dia mau konser beneran ya? Next ini ya? Next year ya? Enggak, Miss. Udah malah. Oh, udah ya. Bagus ya lagunya. Aku suka juga ya. I love Rich Brian songs. So creative. Dia bikin sendiri, dia produseri. Wow, dia punya 2 warga negara ya. Emang lagi tinggal di US. So thank you, Lukman. Are you really also love Rich Brian song, Lukman? Yes, Miss. Several song. Overall, like so to listen to. okay, Yes. like Amen, like 100 History. Degrees History. Oh ya. Saya Yes. juga suka rap. Oke, tos dulu berarti. We have the same taste of song. Thank you, Lukman. Yes, Miss. Yes, Miss. Thank you. Yo. So ada Muhammad Abdul Salam selain Lukman. So silakan. Please tell us what is Okay, your. Miss. I will 20 in the April. I will married in 20, 23 April. 20. Hah, kenapa 20? No, I will I mean, marry. it was my birthday. Oh, I will have a birthday party gitu. Yes. Ngomong dong. Yes. Ulang. Saya kedengarannya marry. No. I want change the words. I Ya, will silakan. marry you as soon. Okay, seriously? Oh my God, thank you. Itu baru angan-angan ya, jangan baper teman-teman. welcome. I will Okay, marry Miss. my girlfriend gitu ya. Maybe gue ya serem banget ya horor. I will marry you soon. Nah, biasa cewek-cewek kalau digituin langsung happy ya. Padahal tuh sekedar wacana loh. Aku biasanya kalau udah kayak gitu nggak terlalu baper lagi karena udah tahu penempatan kata. Okay, I will have a birthday party at 23rd April. Oke, jangan lupa kita diundang ya. Thank you Muhammad Abdul Salam. Satu lagi. Eriska. My cat will see the vet on Friday. My cat will The vet on Friday. Apa? Bisa diperjelas lagi? Could you please speak clearly? My cat will see the vet on Friday. Will see the vet. What is the mean vet? Yes. Pet. Apa? The vet. Oh, VET. Oh, dokter hewan, klinik hewan. Okay. My pet will see the vet. Kok yesterday? Tomorrow? Kan belum toh? Friday, maybe. Oh, on Friday. On Friday this week. Okay, sorry, misleading ya. So my pet will see the vet on Friday. I mean this week. Jadi my petnya mungkin namanya siapa atau my cat gitu ya. Aku dengernya my pet tadi ya, my cat or my dog or maybe my punya hewan peliharaan yang lain gitu ya. Oke, thank you Eriska. Good. My cat miss. Oh ya, sorry, agak kedengeran. Nih grogi nih gara-gara Muhammad Abdul Salam will marry you nih. Oh, siang-siang panas-panas lagi gitu ya. Sorry, just kidding guys. So, satu lagi, the last tenses nih, simple perfect tense. Yo, 3 orang lagi yang mau raise hand. Langsung 5 nih ya. Berapa bulan nih? Yes, si Restu lagi. Restu, silakan. Simple perfect tense. Atau jangan-jangan tadi belum di lowerin ya, udah kepanggil lagi nih. Restu. Simple perfect tense. Aku udah belajar bahasa Inggris gitu. Atau aku baru aja makan roti barusan gitu. I have eaten cookies. Restu, are you there? Yo. Yes, I am. I have
Eat. Verb 3. I have eaten. Eat. I have eaten berkat rice. Heh, apa kuwi berkat rice? Burung puyuh. Berkat, Miss. Alah ya. Sku berkat piye wele ning Inggris yo. Oh ya lah. Ya berkat rice. Oke. I have eaten berkat rice for lunch. Berkat rice. Sudah, Miss. Oke, udah selesai. Ya, saya menunggu ya untuk surprise berikutnya. Oke, I have eaten. Have you ate? Misalnya, kamu udah makan belum? Have you ate for lunch? Kalau ditanyain teman kantor gitu ya, I have eaten berkat rice for lunch gitu. Apa tuh berkat? Nanti kamu jelasin ke dia ya. Apa sih berkat ya? Kamu jelasin rice with a mix with some chicken or maybe sambal. Nanti dia tanya lagi sambal itu apa? Ya udah tanya aja terus gitu ya. Ya begitulah bahasa Inggris. Thank you. Ada catur bintang, silakan. Ini saya coba yang belum mencoba latihan ya. Yo, catur bintang. Excuse me, Miss. Yo, silakan. Simple perfect tense. Contoh. He was notice me last night when I'm go to sleep. Pelan-pelan, suaranya agak pecah-pecah. He has noticed me last night when I won't go to sleep. Kok horor sekali ya? Ini nggak curhat kan? Ya curhat nggak apa-apa. Curhat tidak apa-apa. Yang penting bintang nih. nggak apa-apa. Ini belum dari ex-classmates. Oke, ini belum debat ini ya, public speaking ya. Public speakingnya debatnya tentang cinta kemarin yang kelas siang itu sampai panas akhirnya. Ada bisa kalian lihat sendiri di YouTube. Oke, so he who has noticed me last night when I'm going to sleep. I was going to sleep. Jadi ini berarti simple past continuous tense gitu ya. Oke, nah kalau orang lagi jatuh cinta itu emang tiba-tiba dia kreatif gitu ya, seperti catur bintang ini ya, tiba-tiba langsung ada nambah lagi ya tenses ke-6 yaitu simple past continuous. Yeah, it's very good, creative. I need this. I need this kind of sentences gitu ya. Kadang kita kalau lomba-lomba bikin kalimat di kelas gitu lagi pelatihan bahasa Inggris, itu yang dikeluarin kalimat-kalimat yang aneh-aneh yang dia punya imajinasi, punya cita-cita dan mungkin kejadian yang curhat dan sebagainya gitu. Malah jadi lucu ya jatuhnya. Oke, it's okay. Very good. He has noticed me last night. Ya, mungkin dia lagi perhatiin aku atau lagi lihat-lihatan status online gitu ya. Oke, thank you Catur. Yo, Adil ya. Thank you, Miss. Yo. Ya gitu dong, please fall in love everyone, so you can be more creative. Ya, jadikan cinta itu energi kreatif dan positif teman-teman. Jangan khawatir. Yo, Adelia yo. Okay, Miss. Yo. Sherlock has talked to Watson about the new case. Oh, kamu nonton Sherlock Holmes ya? Sherlock has talked to Watson about some new case, or maybe Sherlock. Okay. Yes. Yeah, Sherlock has talked or discussed a new case with Watson. Oke, baru aja diskusi mereka ya berdua. Oke, good. Adil ya, Almas. Satu lagi deh, satu lagi. Siapa ya? Lah, pada hilang semua. Ya ampun. Satu lagi deh. Siapa yang mau? Yang belum ya, biar latihan. Afif mau azan. Are you there? Dikit lagi nih, udah mau selesai nih. Afif mau azan. Are you there? Ya, hilang sinyal, patah hati lagi di sini ya. Ardiana tanya kok ada 2 ya? Eriska, Yoga, Retno di sini enggak? Retno, coba bikin perfect tense. Kurang 1 nih untuk perfect tense nih. Gilang, ini sekalian di absen nih. Kalau nggak muncul berarti saya hilangkan absen hari ini. Gilang, are you there? Siapa nih? Gilang. Oke, Gilang.
Good. Silakan mencoba bikin kalimat simple perfect tense. I have wait miss. Ya, nggak apa-apa. Verb 3-nya apa? I have joined to the class English speaking. Okay, I have joined Yes. English speaking class. Yes. Okay, good. Tuh bisa. I have joined English speaking class. Aku baru aja masuk atau gabung dengan kelas bahasa Inggris. Nah, itu simple perfect tense. Thank you, Gilang Fernanda. Oke, teman-teman, itu latihan kita hari ini ya. Nah, ini saya mau sedikit rangkum. Ini kalian capek nggak sih? Ini sebenarnya jam istirahat loh. Sebenarnya jam istirahat nih. Masih ada satu slide lagi untuk bisa tugas materi belajar pribadi sih sebenarnya. Belajar pribadi begitu. Perlu dijelasin nggak ya? Tadi sih dijelasin. Iya, cepat aja ya biar segera selesai. Oke, ini teman-teman the last materi ya untuk hari ini. Jadi ini kita evaluasi lagi yang tadi barusan dipelajari. Tenses diperhatikan, simple perfect tense, tenses semuanya ya termasuk tipe-tipe tenses. Seperti ini, basic rule untuk present tense jangan lupa I, will, they itu verb 1 tidak pakai es. Kalau he, she, it pakai es gitu. Terus ini adalah fakta dan kata keterangan waktunya diperhatikan juga. Continuous tense itu yang tidak bisa adalah saya sedang tidur, itu tidak bisa. Tapi kalau mau pakai will, must, can itu verbnya harus ing juga ya. Tidak boleh ada ing ya, harus verb 1. Nah, untuk past tense di sini yang is MR-nya jadi was, jadi were begitu. Dan juga keterangan waktunya yesterday atau years ago atau a month ago, udah masa lalu ya gitu. Basic rules untuk future tense kalau udah will itu verb 1. Nah, seperti ini perfect tense, misalnya they have lived in Jakarta for a long time atau he has learned English, dia sudah belajar bahasa Inggris untuk 1 tahun. I have been lived in Bali for a month atau saya sudah tinggal sebulan di Bali begitu. Ya. Nah, ini untuk present perfect bisa pakai just, yet, still dan already, baru saja mendarat ya. The airplane has just landed already. Tipe-tipe kalimat di sini mungkin kalian sudah pahami ada kalimat sederhana, kalimat majemuk dan kalimat majemuk bertingkat. Tuh. Untuk majemuk bertingkat seperti yang sudah dicontohkan di sini ya. Misalnya, the fantasy book that he borrowed from his friend yesterday was lost in somewhere inside the house when the party was held crowdedly. Jadi buku cerita fantasinya tuh yang dipinjem itu dari temen ya, buku pinjaman itu tuh hilang gitu. Mungkin lupa naruh ya. Nah, hilangnya di dalam rumah yang rumahnya itu digunakan untuk pesta semalam dan pestanya ramai banget. Nah, itu adalah kalimat majemuk bertingkat. Nah, ini di TOEFL yang tes bahasa Inggris itu rata-rata kalimat-kalimat yang sering diujikan adalah kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalau yang kalimat majemuk sederhana itu biasanya ada satu waktu, pelakunya satu, kegiatannya double, jadi bisa pakai kata hubung atau conjunction-nya adalah and. Misalnya, he reads a book and drinks a hot chocolate in the dining room. Dia lagi baca buku sambil minum coklat panas di ruang keluarga atau ruang bersantai. Berarti kan di sini pelakunya satu, tapi dua kegiatan ya. Misal, he reads a book and then he drinks a hot chocolate. Atau misalnya, my father's read newspaper and my father's eats a banana crispy misal. Nah, seperti itu digabung aja. My father reads newspaper and drink hot coffee. Ya, misal yang tadi bisa digabung menggunakan and. Ya, ini compound sentence, konjungsinya atau kalimat kata hubungnya ada for, and, nor, but, or, yet, dan still.
Nah, ini rumus yang berlaku. Nanti kalian bisa pelajari ya untuk bisa bikin kalimat lagi, karena nanti ketika bikin surat komplain rata-rata ada seperti ini, harus bisa bikin kalimat gitu. Conjunction untuk kalimat majemuk rata-rata ada both and, misalnya antara dua orang ini sama-sama mempunyai hal yang sama ya. Untuk menjelaskan kesetaraan dua kalimat itu menggunakan both dan and. Kalau ini salah satu di antara saja, ada dua pilihan, salah satu itu yang jadi pelakunya itu menggunakan either. Nah, kalau yang walaupun tidak keduanya itu menggunakan neither dan nor. Ya, nanti bisa dicek kembali untuk personal pronoun, kata ganti objek gitu, he, she, it, his, her, dan mine. Dan juga reflexive pronoun untuk menunjukkan kata ganti. Tuh ya, banyak banget. Nah, ini dia tugasnya teman-teman untuk bahasa Inggris bisnis seperti yang kelas tadi pagi. Jadi tolong diperhatikan sejenak supaya tidak gitu ya, tidak misunderstanding untuk penugasan. Jadi tugasnya adalah kalian membuat narasi tentang cookies Oreo, tentang makanan ringan Oreo. Nah, mungkin baru pertama kali ya teman-teman lihat di sini ada jenis Oreo tuh banyak banget. There is have so many kinds or various of Oreo yang ada di dunia. Jadi di Indonesia tuh kayaknya cuma 2, yang hitam biasa itu sama yang kuning. Mungkin ada yang pernah lihat yang lain, merah Supreme itu yang terbaru ya, Supreme. Padahal biasa aja sih. Kenapa tiba-tiba heboh? Nah, nanti kalian bikin paragraf, coba bikin paragraf narasi kurang lebih 200 kata. Jadi maksimal 200 kata sih. Mau lebih dikit nggak apa-apa, tapi tidak usah berlebihan ya. Maksimal 200 kata. Nanti pakai Microsoft Word aja untuk menghitung jumlah katanya. Nah, cara bikin kalimat dan paragrafnya, kalimat pertamanya adalah sudah kita tentukan. Ini kalimat pertamanya, the most popular cookie in the United States based on sales is Oreo. Jadi yang paling populer untuk kue ringan atau jenis snack ringan di Amerika berdasarkan penjualan itu adalah Oreo. Nah, nanti kalian bercerita. Nah, bercerita tentang opini kalian tentang Oreo yang ternyata variannya sangat banyak di luar sana. Nah, yang kalian ceritakan itu nanti saya pandu menggunakan kalimat-kalimat tanya, dan nanti kalimat tanyanya ini harus dijawab dalam bentuk paragraf atau narasi opini kalian tentang Oreo. Dan harus menggunakan simple present dan future tense minimal. Boleh lebih ya. Tiba-tiba kalian ingin bercerita tentang simple past tense karena misal sudah mencoba atau pernah makan, atau juga kalian menggunakan simple past continuous tense. Saya baru makan kok semalam di pesta temen. Nah, itu boleh. Tapi minimal di paragraf ini kalian ada simple present dan future-nya. Ada 2 tenses yang main gitu ya. Oke, ini adalah contoh dari jenis-jenis Oreo yang ada di dunia. Ada yang pernah mencoba? Yang mana kira-kira? Cinnamon Bun atau Dunkin? Yang paling sering yang pertama ya, favorite cookies. Ada Coolmin. Kayak Coolmin itu bisa beli di online sih. Saya coba ngecek di Shopee ya. Di marketplace Shopee dan Tokopedia juga ada, tapi mahal sekali karena pasti diambil dari Jepang atau dari Singapura. Ada juga Coco Chip dan sebagainya. Nah, ini juga ada blueberry, ada rasa Swedish Oreo, banana split, dan sebagainya. Nah, bisa kalian cek di sini. Nah, mungkin kita jarang temukan ini di Indonesia. Kenapa? Karena ada beberapa peraturan yang tidak memperbolehkan masuk ke Indonesia ya, bahannya mungkin tidak cocok di sini di Indonesia, kulturnya tidak bisa masuk. Ada candy corn, ada birthday cake, ada banyak varian sih, ada lebih dari 50 kalau nggak salah, lebih dari 60, watermelon, ada lemonade. Nah, ini panduan kalian untuk bikin kalimatnya. Jadi pertanyaan yang ada di sini setidaknya bisa dijawab dalam bentuk narasi paragraf. Belum muncul, bentar. Nah, ini dia. Ada ice cream Oreo, ada coconut, ada apa lagi nih? Fruity crepes. Ada ramen ya, ada yang rasa ramen. Nah, kalimat pertamanya ini ya sudah ditentukan. Jadi nanti semuanya kalimat yang kalian buat untuk awal paragraf bercerita tentang opini kalian tentang Oreo itu sama, kalimat awalnya sama ya. Sebagai induk kalimatnya itu sama, yaitu the most popular cookie in the United States itu adalah Oreo. Lalu kalimat keduanya juga sama, teman-teman. Kalian pilih ya, mau kalimat yang in my opinion, I think Oreo is the unique cookie that I
ever know gitu. Nah, itu what is Oreo. Kalian mau cerita tentang what is Oreo. Terus atau kalian bisa pilih I guess Oreo is not like that special because I think Oreo taste is like the others cookies. It's just similar taste with the sensation of packaging only. Misal hanya packagingnya aja yang kelihatan sensasi, tapi rasanya sih biasa saja. Nah, itu kalian bisa jabarkan tentang what is Oreo, kan kalian jawab ya pertanyaan ini, dan nanti masuk ke sebuah kalimat berikutnya untuk memandu kalian bikin anak kalimat dari induk kalimat yang sudah kita tentukan di depan tentang the most popular cookie in the United States. Lalu yang kedua, ada pertanyaan tentang rasanya itu gimana kalau menurut kalian, yang pernah kalian sudah makan yang ada di Indonesia gitu. Lalu ada yang kedua, di mana kalian beli, misal di Indomaret, di department store. Lalu kapan kalian makan terakhir, atau kira-kira kalian ingin makan lagi yang mana gitu ya. Where do you usually eat it? Kapan kalian beli? Terus ada berapa varian yang kalian tahu? Apakah kalian terkejut dengan variannya yang begitu banyak yang untuk pertama kali ini? Lalu ada gimana kalian mendapatkan varian yang lain, dan menurut kalian mana yang kira-kira bakal kalian ingin coba, terus mana yang ingin kalian berikan untuk hadiah teman atau untuk ngeprank teman misalnya, atau juga yang kalian ekspektasikan rasanya bakal enak banget itu yang mana yang kira-kira kalian ingin coba. Itu bisa menggunakan will tadi ya. I will buy in the marketplace maybe for the special taste like ramen. I think it's unique. Kenapa unik? Mungkin ini salah satu terobosan baru, nanti bisa diceritakan di situ. Lalu juga bisa kalian bercerita tentang nomor 13 itu ya, pertanyaan 13, how come most variant are uncommon? Kenapa banyak varian yang tidak populer atau tidak terkenal dan tidak dijual di Indonesia, dan bagaimana bisa beberapa ini tidak, bagaimana cara membelinya untuk yang unik-unik varian ini. Sudah paham teman-teman? Ada 200 kata ya bercerita. Biasa 200 kata itu 20 baris. Itu 20 baris satu paragraf cukup sih bercerita tentang Oreo. Sudah paham teman-teman semua? Izin bertanya. Oke. Oh, silakan kalau mau tanya, monggo. Silakan langsung aja tanya. Waduh. Saya duluan ya, Miss. Siapa nih? Nurfika, ya, silakan. Izin bertanya, untuk narasinya itu di classroom sebanyak 300 kata. Oh, itu ya. 200 atau 300? Sorry, itu typo, 200 aja ya. 200 aja. Cukup. Karena standar internasional untuk IELTS writing itu sekitar 200 kata. 250 sih sebetulnya, tapi cukup 200 cukup. Pasti nanti kalian juga lebih, itu pasti lebih 200. Kalau kurang 200 malah nilainya kurang ya, tapi kalau bisa 200, kalau pas itu kayaknya nggak mungkin, pasti ada lebih lah gitu. 200 lebih nggak apa-apa. Itu minimum 200 ya. Mentok 300 itu mentoknya sih maksimal. 250, 260 saya masih bolehkan. 300 lebih udah enggak lah gitu ya. Jadi 300 sebenarnya maksimal. Ya, 200 sampai 300. Sebenarnya 200 itu minimumnya, bukan maksimalnya ya, teman-teman. Tuh, minimumnya adalah 200 kata. Karena ya sama-sama, karena standar internasional itu 250 kata sih. Nanti ada ujian IELTS itu ya, ujian writing menulis kalau mau ke luar negeri itu, mau continue study. Siapa lagi yang mau tanya? Silakan. Saya, terkait Miss. tugas. Alvira, silakan. Ini di dalam narasinya itu harus mencakup 14 pertanyaan ini atau enggak, Miss? Enggak harus, enggak apa-apa. Ini hanya panduan aja supaya kalian punya inspirasi bercerita. Baik, Miss. Terima kasih. Oke, kalian bisa pilih ya, misal 13, 14 mau bercerita gitu. Tapi ingat, harus ada tenses yang minimal 2 tenses masuk. Karena kan tadi udah ada teori tentang tenses, berarti prakteknya tentang bercerita ini, tenses itu harus diaplikasikan dalam narasi paragraf yang kalian buat. Jadi harus ada present tense, ada future tense, itu minimum sih. Kalau kalian bisa cerita tentang past tense, ya boleh, silakan. Kalian bercerita sudah pernah mencoba makan yang varian apa, itu boleh. Minimal ada 2 tenses yang kalian praktekkan untuk ketika bikin narasi ini. Gitu. Nggak harus semua 14 sih. Kalau bisa semua, ya agak susah merangkainya, atau itu kembali ke kreativitas merangkai sebuah kalimat nanti. Tapi harus nyambung ya antar kalimatnya. Gitu.
Oke, ada lagi, silakan. Waktunya sekitar 5 Izin hari. bertanya, Miss. Silakan, siapa nih? Saya, Isabel. Oke. Kan tadi minimalnya 2 tenses ya, Miss. Nah, itu setiap tenses itu ada ketentuan harus berapa kalimat gitu Enggak. atau bebas? Bebas sih, yang penting sudah bebas. bisa bikin. Sudah ada masuk, oh ini tenses ini gitu. Nggak ada minimumnya ya, mau 1, 2, 3, ya minimal pasti 1 kan sudah dipraktekin. Tapi nanti akan merangkai dengan sendirinya tuh otomatis lebih dari 1. Karena akan saling nyambung kan, setiap paragraf itu, setiap kalimat pasti coherence atau dibuat secara logika nyambung, nanti itu jadi satu rangkaian cerita di present tense misalnya. Terus nanti kamu cerita tentang will-nya, aku ingin mencoba, itu nanti keluar lagi kalimat berikutnya pasti will semua. Gitu ya. Paham ya? Thank you. Yuk, sama-sama. Jadi tidak harus sejumlah sekian sih, karena itu natural aja nanti bercerita. Tapi intinya itu sudah ada tenses yang dimaksud begitu untuk latihan. Oke, cukup ya teman-teman untuk English Business hari ini. Ini gimana nih? Mau di break dulu setengah jam atau habis itu jam 1 atau gimana? Atau mau cepet aja? Cepet aja, Miss. Oke, cepet aja 15 menit. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Miss. Iya, meledak banget nih. Oke, tak tutup dulu ya. Kalau yang kelas 1-nya yang Pak Joko sama Bu Umi itu hari Jumat mereka. Itu kayaknya full deh sejam. Mau ngobrolin soal materi ya. Oke, ini langsung masuk aja ya teman-teman. Ini tak close dulu kan beda materi ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Thank you for coming and joining this class today. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss.